Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Abah Nawiri, Bapak Kaling, kemudian Bapak RT, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah walimatul tasmiyah wal aqiqah, hadanallah wa yakum ajmain rahimakumullah. Pagi menjelang siang hari ini kita berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga masih dalam suasana Syawal Idul Fitri ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan bisa melaksanakan aktivitas hidup sebagaimana mestinya. Semoga ini semua merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu dan saudara hadirin jamaah rahimakumullah, tidak banyak dan tidak panjang yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan walimatul tasmiyah ini. Ini hanya sekedar nasihat, khususnya adalah buat saya pribadi, umumnya buat kita semua, dan bil khusus lagi adalah untuk adik kami yang sedang melaksanakan tasyakuran walimatul tasmiyah ini. Di dalam masyarakat kita seringkali bertanya-tanya, kenapa dalam Islam itu ada cukuran? Kenapa dalam Islam itu ada maulid? Kenapa dalam Islam itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain? Sementara Islam di negara-negara yang lain tidak merayakan ataupun tidak mengadakan. Tapi kenapa di Indonesia begitu banyak kegiatan-kegiatan agama yang mengandung manfaat, yang mengandung faedah? Tentu ini semua adalah tiada lain tujuannya kita beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah pagi-pagi hari ini, di mana keluarga kami, keluarga besar kami merayakan walimatul tasmiyah cukuran. Walimatul tasmiyah itu adalah merupakan salah satu sunatullah yang diajarkan oleh para ulama kita, untuk senantiasa kita mengingat, kemudian mengagungkan asma Allah dengan adanya kita memberikan nama kepada sajamang bayi. Karena nama adalah merupakan doa, ayyuhsina ismahu, berikanlah nama itu kepada anak kita yang baik-baik, yang bagus-bagus. Memberikan nama jangan asal-asalan. Dan di zaman sekarang ini kalau memberikan nama sama dengan si Wahyu ini, Muhammad Wafa Alparo, korban internet, Google ya. Tapi bagus, insya Allah Wafa bisa diartikan bijaksana, kemudian Alparo bisa diartikan juga adalah semangat. Insya Allah anak yang kita doakan ini menjadi orang yang semangat, kemudian bijaksana dalam menghadapi kehidupan kelak nanti. Kemudian sesuai dengan ayat Al-Quran, hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, aku titipkan kalian, aku berikan kalian harta. Ang zikrillah adalah untuk mengingatku, kata Allah. Maka jangan heran Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan kita, kita diberikan harta yang gitu banyak. Ingat, di dalamnya ada hak orang lain, ada kepentingan orang lain, dan kelak harta itu pun akan dituntut nanti di hadapan Allah. Harta itu pun akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Kalau harta itu bisa kita jalankan di jalan Allah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau harta itu tidak bisa kita jalankan di jalan Allah, justru harta itu akan mencekik leher kita. Jangankan nanti di yaumil kiamah, di dunia saja kita sudah acak-acakan. Banyak kejadian-kejadian ribut hanya karena harta. Banyak keluarga yang pecah belah karena harta. Banyak masyarakat yang ribut karena harta.
Maka ingat para hadirin rahimakumullah, aku titipkan kalian, kata Allah, harta, kedudukan, jabatan tiada lain adalah an dzikrillah, untuk mengingatku. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita, kita pun akan menjadi seorang manusia yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala auladukum, Allah titipkan juga anak. Ini wahyu mana jelemana? Termasuk kita hadirin rahimakumullah, kita diberikan anak adalah merupakan titipan. Anak akan memintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Maka anak, kalau ingin punya anak yang betul-betul soleh sesuai dengan keinginan kita, maka tidak cukup dengan lantunan marhaba, tidak cukup dengan lantunan Al-Quran, tidak cukup dengan dipotongkan akikah, tidak cukup dengan doa kita bersama. Mau dibawa kemana anak itu nantinya ada di tangan kedua orang tuanya. Apakah menjadi Nasrani, apakah dia menjadi Yahudi, apakah dia menjadi Majusi, ada di tangan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu membawa si anak ini ke arah yang lebih baik, maka tidak mungkin Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita lihat anak-anak kita sekarang ini, Bapak dan Saudara, umur 2 tahun, 3 tahun itu Masya Allah luar biasa, lebih hebat main HP ketimbang baca Al-Quran. Bener tuh? Lebih hebat main HP, baca HP ketimbang baca Al-Quran. Ini anak-anak kita sekarang, Pak. Giliran baca Al-Quran boro-boro, naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang kakek-kakek sudah umurnya 83 tahun baca Al-Quran masih ting-bating. Kita kadang-kadang Masya Allah berpikirannya aneh, Pak. Ustaz, Al-Quran makan nggak begitu penting, sekolah yang penting mah. Yang penting anak itu dia punya kedudukan, punya titel sarjana dan sebagainya. Nanti ke depannya dia gampang usahanya. Mohon maaf lor, kalau kedudukan jabatan yang ada di pundak kita, yang kita agung-agungkan itu cuma sebatas di dunia. Tapi ketika sudah sampai ke liang lahat, nggak ditanya. Mohon maaf, kalau dia punya kedudukan ketika dia di dunia, disebutnya juga dokter andes, insinyur dan sebagainya macamnya. Tapi ketika dia sudah menjadi almarhum, adakah kita khususan hadiatan ila ruhi dokter andes sipulan? Ada nggak? Allah. Allah. Tapi begitu ada seorang ulama, dia punya titel kiai, dia punya titel haji, khususan hadiatan ila ruhi Kiai Haji Pulan bin Pulan. Maka mohon maaf, nih anak ini titipan buat kita, kelak nanti di yaumil qiyamah akan memintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ajarkan anak itu ke bab akhlak, ajarkan anak itu kepada kebaikan, ajarkan kepada Al-Quran. Di sini banyak tempat-tempat TPA, banyak tempat guru-guru ngaji, banyak. Antarkan anak itu supaya bisa ngaji, antarkan anak itu bisa baca Al-Quran. Sebab ketika sudah orang tuanya terkujur kaku, yang diharapkan adalah bacaan Al-Quran. Nggak ada yang ditunggu oleh orang tua kita di dalam kubur. Yang ditunggu adalah ayat-ayat Allah, yang ditunggu adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka jangan bangga kalau kita punya anak dokteran, sarjana dan sebagainya, tapi agamanya nol. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka di sini wahyu, kami titipkan anak itu didik dengan akhlak, didik dengan agama, didik dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Insya Allah kalau awalnya saja sudah baik, kedepannya pun akan lebih baik lagi. Maka hadirin yang berbahagia, pertama adalah harta merupakan titipan, kedudukan merupakan titipan, jabatan semuanya adalah merupakan titipan. Kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau sekarang mah kita enak, Pak. Kalau saya kima kita enak, sholat enggak sholat anteng-anteng baik,
Puasa nggak puasa Ramadan kemarin juga anteng baik, giliran lebaran meribut. Malah orang pertama sing nakon mah, kapan jang lebaran? Lebaran ditanya, puasa mante. Sarua yang puasa bang, puasa tanggal sabar Ustaz, doang nek puasa beda nanya. Itu di tempat saya Pak Kaling, di sini mah parah bukan mah. Hadirin rahimakumullah. Anak pun adalah titipan, semua kita ini titipan Pak. Ini nyawa yang kita bawa kemana-mana, yang nggak pernah kita tunda sedetik pun. Ini nyawa nanti akan dipanggil, akan diambil oleh yang punya, yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati Pak. Orang kalau sudah mati, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Allah Pak, nggak ada. Hanya amal ibadah kita yang akan bisa menolong kita ketika sakaratul maut, ketika alam kubur dan alam-alam yang lainnya. Hadirin Bapak dan Saudara yang berbahagia, sebagai kesimpulan adalah bahwa anak itu titipan, harta titipan, ilmu semuanya titipan. Semua Bapak dan Saudara yang ada di muka bumi ini yang kita alami adalah merupakan titipan dari Allah. Kelak akan diambil oleh yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah diambil oleh Allah, tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah selain adalah amal soleh ibadah kita. Maka yuk, di bulan baik ini, setelah kita kemarin Ramadan kita laksanakan, di mana 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya salatul qiyamul lail, kemudian mengeluarkan zakat dan sodakoh-sodakoh yang lainnya. Insya Allah harapannya itu semua adalah diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, nggak usah nunggu-nunggu nanti-nanti Pak. Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Yasin. Apabila kalian sudah lanjut usia, kata Allah, maka akan dikurangi bentuk kejadiannya. Afala yaqilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Apakah kalian tidak memikirkan itu? Di mana semuanya adalah titipan, di semuanya adalah diamanahkan. Afala, dan apakah kalian tidak memikirkan itu? Ingat hadirin rahimakumullah, umur kita wallahu alam tinggal nunggu Pak. Kita ini tinggal nunggu, kalau enggak hari Minggu, hari Senin, kalau enggak Senin, Selasa, kalau enggak Selasa terus begitu Pak. Kalau enggak minggu ini, minggu depan, kalau enggak bulan ini, bulan depan, kalau enggak tahun ini, tahun depan. Tinggal nunggu doang orang mah Pak. Kalau sudah waktunya semua, insya Allah akan kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, yuk kita perbanyak ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan keimanan masing-masing. Sebab dengan demikianlah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, kesimpulannya hadirin rahimakumullah, semoga hajat yang kami laksanakan keluarga besar kami ini betul-betul adalah menjadikan kami semakin dekat kepada Allah, kemudian memperbanyak keimanan, memperdekatkan hubungan silaturahim satu dengan yang lain, dan ini adalah merupakan juga salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus, ikan gegesek, ikan mujair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.